Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku nih boy, Taufan Tirta. Jadi kali ini kita bakalan membahas apa ya, buat berbagi aja sih boys, sebenarnya kayak gitu sih. Jadi kali ini kita bakalan membahas apa-apa saja sih gear yang saya pergunakan untuk nge-record pada saat ngevlog pakai motor, jadi gitu boy. Jadi biasanya kalau saya lagi pengen untuk nge-record pakai satu kamera, biasanya aku cuma pakai yang di helm. Terus kalau mau pakai dua kamera, biasanya aku pakai pasangnya satu di visor motor ya, atau biasanya kita pasang juga di kaca spion kayak gitu sih boy. Cuman kebanyakan untuk apa namanya, untuk kamera kedua itu biasanya kita pasangnya di visor sih boy, kayak gitu. Nah untuk kamera cam yang selalu saya gunakan di helm itu aku menggunakan dari Hero 9. Jadi Hero 9 itu kita sudah pakai kayak gini sih boy. Nah kayak gini, Hero 9 kayak gini nih. Aduh blur nih boy. Nah kayak gitu sih boy. Nah kayak gini nih boy. Jadi kita gunakan untuk kamera depan itu biasanya kita gunakan untuk Hero 9 kayak gini sih boy. Nah untuk Hero 9 itu kita sudah pakai apa namanya, biasanya kan indikator untuk mic-nya itu terpisah ya boy ya. Kalau di Hero 9 yang saya pakai ini, dia sudah ada indikator kayak gini sih boy. Jadi indikatornya dia kayak gini. Nah, jadi ini khusus diperuntukkan untuk Hero 9 boy. Jadi dia lebih memudahkan, lebih simpel lagi sih, lebih simpel kalau kita penggunaan di helm kayak gitu. Nah kalau kita pakainya yang terpisah, itu harus kita cari tempat posisi yang bagus lagi untuk pemasangan indikator mic. Tapi kalau dia bentuknya kayak gini, itu langsung kayak casing Hero 9 nya sendiri sih boy. Nah kayak gitu. Jadi dia casing langsung kayak casing Hero 9 kayak gitu. Bisa jadi di casing ini dia sudah ada mic-nya sebenarnya, mic apa ya namanya, mic bass. Jadi dia sudah ada mic-nya sih boy, sudah ada mic-nya. Cuman kita biasanya sambungkan lagi untuk mic internal. Jadi di bagian belakang ini, di bagian belakangnya dia itu ada colokan nih boy, colokan untuk apa namanya, mic-nya kayak gitu sih. Terus ada juga untuk langsung ngecas kayak gitu dia boy. Jadi sebenarnya lebih simpel sih boy, lebih simpel dan lebih praktis sih kalau kita pakainya. Terus kalau kita pakai casing mic indikator kayak gitu, ini otomatis untuk penutup belakangnya, yang penutup baterainya untuk Hero 9 itu kita copot boy, nggak pakai kayak gitu sih. Jadi kita copot, kita nggak pakai, biar dia langsung nyantol masuk ke sini, jadi gitu. Jadi untuk kamera depan itu kita pakainya kayak kita pakainya dari Hero 9 sih boy. Untuk mic-nya itu kita sambungkan ke mic indikatornya yang dari sini. Mic indikator langsung terpasang ke helm.
Terus untuk kamera depan itu kita menggunakan dari GoPro Max 360. Jadi GoPro Max 360 itu yang kayak gini nih boy. Nah, dia kayak gini. Ini sebenarnya bisa digunakan, jadi untuk settingannya ini bisa menggunakan 360 atau menggunakan kamera biasa aja sih boy. Jadi cuman bisa ngambil depan dengan belakang. Terus untuk yang sering saya gunakan itu saya setting untuk kamera 360. Biasanya ini saya simpannya saya simpan di visor depan sih. Jadi pada saat kita mau edit, kita pilih dulu tuh angle posisi mana sih yang kita mau pakai kayak gitu sih. Jadi dia disetting dulu nih boy, disetting dulu biar bisa dapat mana sih posisi yang mana sih kita mau ambil kayak gitu sih. Itu enaknya sih kalau kita pakai kamera 360. Jadi kita bisa ambil posisi sebelah kiri, sebelah kanan, atas, bawah. Jadi dia enak sih untuk ngatur-ngaturnya kayak gitu boy. Jadi selama ngevlog itu aku biasanya pakai dua kamera ini sih. Dulu di awal-awal itu aku pakai dari Hero 8. Jadi dual kamera juga sih boy. Jadi di bagian depan Hero 8 juga, terus yang di helm itu kita gunakan dari Hero 8 juga. Teman untuk upgrade lagi, jadi kita pakainya dari kamera Max 360 bagian depan, dan untuk di helm kita pakainya dari apa namanya, kita pakai dari Hero 9 kayak gitu sih boy. Dan hasilnya di bagian settingan untuk apa namanya, settingan di Hero 9 nya sendiri itu sudah sangat menghuni sih boy. Jadi ada beberapa pilihan yang ada di Hero 9, kayak apa namanya. Jadi kalau untuk settingan siang biasanya itu saya pakai yang 4K sih boy, yang 4K biar hasilnya lebih bagus. Terus lensanya kita pakainya super wide, super view, super view sih boy. Terus hyper smoothnya itu kita pakai yang boost, yang smooth yang tertinggi sih untuk settingannya kayak gitu boy. Jadi biasanya kalau untuk ngerekam itu jadi dua kamera inilah yang biasa saya gunakan untuk ngerekam boy. Terus untuk tambahan lagi untuk gear pada saat reading ngerekam biasanya kalau kita mau ngerekam dua suara untuk tersambung ke intercom, biasanya saya gunakan ada dua nih boy. Cuman saya ganti-ganti sih. Jadi satunya itu saya pakai dari Sena 30 apa nih ya, 30K nih boy. Jadi Sena 30K yang saya biasanya kalau mau pakai sama istri biasanya pakai dual intercom kayak gini sih boy. Nah kayak gitu. Cuman yang paling sering saya gunakan itu adalah Sena 50S. Nah ini suaranya parah sih boy, suaranya itu keren ajib. Nah intercom ini biasanya digunakan paling sering digunakan kalau lagi reading sama teman-teman boy. Bagusnya intercom ini itu lebih apa ya, jadi kalau kita di jalan itu bisa ngobrol kayak gitu sih boy. Kita ngobrol terus pembawaannya kita nggak ngantuk kalau bawa kendaraan kayak gitu sih boy, bisa komunikasi. Terus pada saat touring fungsinya adalah jadi kita bisa ngatur reading teman-teman. Biasanya kita pakai bagian depan satu, di bagian belakang satu. Jadi kita nggak bakalan ketinggalan sama teman-teman yang ada di belakang kayak gitu sih boy. Jadi itu aja sih boy kalau untuk gear kalau lagi ngerekam.
lagi ngerekam sambil naik motor kayak gitu sih boy. Jadi itu saja sih gear-gearnya yang saya gunakan. Dan kebanyakan kalau untuk ngedit-ngedit sebenarnya kemarin itu saya sudah sering menggunakan untuk di handphone aja sih boy, untuk lebih efisien, lebih memudahkan. Cuman hasilnya ya kurang memuaskan sih sebenarnya. Ini sekarang lagi belajar nih boy, lagi belajar kita ngeditnya itu di PC atau di laptop. Jadi kayak gitu sih boy. Semoga kedepannya video-videonya bisa lebih bagus lagi konsepnya, dan konten-kontennya itu lebih menarik saja sih. Semoga bisa lebih baik lah ini ya channel YouTube saya sih boy ke depannya, ya kayak gitu sih. Saya butuh dukungan juga dari teman-teman ya, dukungan support dari teman-teman. Mohon bantuannya untuk di subscribe, di like, di komen, di share untuk video-video saya sih boy ya. Semoga channel saya semakin berkembang ke depannya kan, bisa lebih bagus lagi, bisa lebih baik lagi kayak gitu boy. Oke, mungkin videonya sampai di sini aja sih boy. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, di share, and subscribe. Thank you boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.